Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya, Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Tema yang kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang pemurnian. Ya, pemurnian. Wah, bicara pemurnian pasti banyak yang berpikir, waduh, ya mau diapain nih? Ya, kalau bicara tentang pemurnian selalu ada koreksi, ada proses yang akan terjadi karena tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kemurnian. Nah, Bapak Saudara, kita bicara tentang pemurnian, ya. Bagaimana memurnikan sesuatu? Dibutuhkan suatu sarana yang disebut adalah sebuah dapur peleburan, ya, dapur peleburan. Nah, saudara, Anda tahu ya, kalau bicara tentang dapur peleburan, kita tahu bahwa logam-logam yang mulia seperti emas dan sebagainya itu, bagaimana bisa menjadi sangat mulia, itu dari batu, ya, emas yang belum bersih, itu lalu dibersihkan. Caranya bukan hanya disikat pakai ya rinso gitu seperti baju itu, bukan. Tapi dimasukkan ke dalam dapur peleburan, ya. Nah, di situ dipanaskan, ya. Itu benar-benar sesuatu yang menyakitkan, ya. Tapi tujuannya adalah bukan untuk menyengsarakan. Tujuan daripada dapur peleburan di sini adalah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih, ya, mulia lagi. Nah, supaya terjadi pemurnian di situ. Saudara, proses tentang pemurnian ini bukan hanya berlaku untuk benda-benda seperti emas dan sebagainya, tapi juga untuk manusia, saudara. Nah, manusia juga perlu dimurnikan. Kenapa? Karena ketika manusia lahir dari keturunan Adam, mereka semua telah mewarisi warisan, namanya warisan dosa. Nah, dosa itu merupakan sesuatu yang sifatnya unclean, yang nempel dalam kehidupan setiap manusia. Dosa membuat manusia berpikir jahat, berkelakuan jahat, sehingga banyak faktor yang jahat itu akhirnya telah mengotori dalam kehidupan manusia ini. Tapi saudara, ada satu pribadi juga, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau kita lihat, dia lahir dari Allah Bapa. Lalu dia diturunkan ke muka bumi. Tapi kita tahu ketika dia di muka bumi, Alkitab mencatat dan memberitahu kepada kita semuanya. Ternyata Tuhan Yesus itu juga dimurnikan. Ya, nah ini merupakan penjelasan yang diberikan oleh Allah Bapa yang akan kita terima, ya, bersama-sama pada malam hari ini. Allah Bapa bilang begini, ketika anakku membentuk bumi dan menjadikan manusia, ia menetapkan untuk membuat sebuah aturan. Ya, aturan apa sih? Yakni bahwa demi untuk mencapai kesempurnaannya, manusia harus mengalami penderitaan. Jadi ini merupakan sebuah konsep yang dibuat oleh Tuhan Yesus ketika membentuk bumi dan menjadikan manusianya ini. Ia menetapkan, ya, sebuah aturan. Demi mencapai kesempurnaan, manusia itu harus mengalami penderitaan. Caranya gimana? Melalui tes kesukaran. Mereka akan memperlihatkan segala sesuatu yang terkandung di dalam hati mereka. Kenapa harus kesukaran, saudara? Kenapa harus sesuatu yang tidak mengenakkan untuk memperlihatkan segala sesuatu yang terkandung di dalam hati mereka itu? Bapak Ibu Saudara, bila manusia berada dalam keadaan yang baik-baik saja, tak akan nampak hal-hal buruk yang terkandung di dalam hati mereka yang terdalam. Itu sebabnya ketika bangsa Israel mengalami penderitaan di tanah Mesir, kami, Bapak katakan ya, Bapak Tuhan dan Roh Kudus menyebut itu sebagai dapur peleburan besi melalui
penderitaan, datanglah kesempurnaan. Kami juga menyebutnya sebagai baptisan penderitaan. Coba kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan pada malam hari ini. Ketika bangsa Israel mengalami banyak penderitaan di tanah Mesir, ya, Tuhan bilang ya bahwa itu sebagai dapur peleburan. Ulangan pasal 4 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan tentang dapur peleburan besi ya, itu adalah suatu situasi, suatu kondisi atau suatu tempat yang pernah terjadi di mana ketika bangsa Israel ada di satu tempat yang namanya Mesir. Tuhan bilang sedangkan Tuhan telah mengambil kamu, membawa keluar kamu dari dapur peleburan besi. Saudara, ketika bangsa Israel atau orang Ibrani waktu itu ya, masih ada di Mesir. Saudara Anda tahu, kondisinya sangat menderita. Dia ada di Mesir memang awalnya karena Yusuf. Ya bangsa ini diprioritaskan. Diberi satu tempat lokasi namanya Goshen. Betul? Karena Yusuf pernah berhasil menyelamatkan Mesir dari krisis ekonomi. Nah, lalu bentuk terima kasihnya si raja ini memberikan satu tempat. Ya lokasi namanya Goshen itu. Tapi karena bangsa Israel itu terus beranak pinak. Ya, sampai Anda tahu ada aturan bahwa anak laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Nah, itu karena bangsa bangsa Mesir sudah mulai khawatir dengan populasi yang terjadi atas bangsa Israel ini atau orang Ibrani. Nah, saudara, untuk itu bangsa Ibrani itu kebebasannya mulai diambil. Lalu dipaksa untuk kerja, ya. Nah, ini kerja rodi, kerja paksa. Membuat batu bata, upahnya minim sekali ya, jauh di bawah UMR, upahnya sangat minim, makannya minim, semuanya seperti itu. Ya, ketemu daging itu mungkin ya boleh dibilang sebulan sekali, seperti itu, makan pokoknya apa adanya dan sebagainya. Dan ada target mereka kerja ditungguin oleh mandor-mandor, kalau tidak sesuai akan dicambuk dan sebagainya. Sangat-sangat menderita. Dan itulah akhirnya Tuhan itu memunculkan satu tokoh. Di tengah-tengah bagaimana orang Mesir menghentikan populasi orang Israel ini. Saudara, ada satu anak namanya Musa. Bisa lahir dengan selamat. Dengan caranya Tuhan sendiri akhirnya Musa diasuh oleh putri Firaun itu. Dan menjadi anak putri Firaun. Tapi kita perhatikan di sini ya. Musa itu muncul untuk menjawab seru doa jeritan daripada bangsa Israel. Mereka berseru, Tuhan tolong saya. Akhirnya Tuhan memberikan satu orang namanya Musa itu. Lalu bangsa Israel melalui Musa dikeluarkan oleh Tuhan. Betul? Dari perbudakan Mesir. Dari perbudakan Mesir. Nah, disinilah saudara, kita mengerti maksud daripada ulangan pasal 4 ayat 20 tadi. Ketika Tuhan berkata, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu keluar dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir. Jadi di Mesir itu merupakan satu tempat yang sangat tidak nyaman dan tidak enak. Nah, disitulah saudara, ketika seseorang sedang mengalami kesukaran atau penderitaan, apa yang terjadi? Wah, banyak hal yang akan keluar, bukan? Ketika haknya dirampas, dia akan bereaksi. Reaksinya apa? Berontak dan sebagainya. Segala hal yang ada di dalam hati itu dikeluarkannya dalam bentuk emosinya, ya. Nah, saudara, tapi kalau orang sedang dalam keadaan happy-happy, enak-enak saja, semuanya tercukupi, saudara, mereka bisa meredam emosinya, sehingga tidak mengeluarkan semua apa yang sedang bergejolak di dalam hatinya itu. Saudara,
orang jahat pun, saudara, kalau difasilitasi semuanya, ya kondisinya baik-baik semuanya, kecukupan semuanya berlebihan, saudara, ya dia nggak akan jahat di depan Anda. Betul ya? Harimau itu ya boleh dibilang ya bagai binatang buas. Tapi kalau orang bisa menjinakkan dengan apa? Ya dengan kasih makan gini dan itu, ya. Coba saudara, kalau si harimau itu dalam keadaan lapar, berat dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya, si harimau itu bisa marah, ya, lalu bisa membunuh, ya, memangsa siapa saja yang ada di sekitarnya. Ya, nah, saudara, dari sini kita perhatikan, ya, sebenarnya, ya, segala sesuatu itu bisa terjadi, ya, kapan saja. Dan sebenarnya manusia itu bisa dilihat, ya, apa yang sedang bergejolak di dalam dirinya ketika sesuatu itu yang buruk itu terjadi di dalam dirinya, ya. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat, ya, bagaimana Tuhan itu melakukan sesuatu yang sebenarnya kelihatannya hal-hal yang nggak mengenakkan, tapi itu cara Tuhan untuk supaya, ya, kita ini bisa mengerti, ya, bahwa Tuhan sedang melakukan pembersihan di dalam kehidupan kita ini semuanya. Oke, Bapak Saudara, perhatikan dalam Yeremia pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang kelima, ya. Yeremia, ya, dalam kitab Yeremia kita lihat di sini pasal 3. Nah, ya, Yeremia pasal 3 pasal 11 maksud saya, ayat 3 sampai 5. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya, ya Tuhanku. Ya, nah saudara, untuk apa? Ya ini dua ayat tadi, ya, dari Ulangan 4 ayat 20 dan Yeremia 11 ayat 3 sampai 5 hampir sama. Tujuannya adalah bisa kita lihat dari Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, saudara, Anda lihat, ya. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan tadi, ya, dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ya, selama di padang gurun itu. Ya, apa yang dilakukan di sana? Di padang gurun itu selama 40 tahun, ya, berjalan di padang gurun, ya. Nah, selama di padang gurun itu Anda tahu kondisi dari padang gurun. Padang gurun itu ada situasi yang nggak enak sih sebenarnya, ya. Dari iklim, ya, suasananya itu bisa kita lihat bahwa padang gurun itu adalah tempat yang sebenarnya nggak terlalu nyaman, ya. Nggak terlalu nyaman. Kenapa, saudara? Nggak terlalu nyaman. Ya, karena di padang gurun itu kalau panas, panasnya luar biasa, ya. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Belum juga kalau ada bahaya ini dan bahaya itu. Ya, jadi kehidupan di padang gurun itu suatu gambaran adalah gambaran kehidupan yang nggak enak saja sih, ya. Tapi setelah kita tahu, nah kadang-kadang ya di padang gurun kita melihat, ya, di padang gurun kita bisa tahu
ketika di padang gurun loh, banyak orang kadang-kadang ya bisa mengalami kehausan karena nggak ada pasokan air, ya. Mereka bisa kekurangan air dan sebagainya. Oke, ya. Nah, tapi kita tahu bahwa Tuhan bilang, semua itu dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu ada tujuannya. Tujuannya adalah merendahkan hatinya, ya, merendahkan hati daripada bangsa Israel itu, ya, supaya mereka tidak sombong, ya, hatinya direndahkan, merendahkan hati, ya, merendahkan hatinya dan mencobai, ya, di dalam hatimu apakah mereka itu tetap berpegang kepada perintah-perintahnya itu, ya, perintah Tuhan tersebut. Nah, saudara, kita perhatikan. Sekarang kita sebagai orang-orang perjanjian baru, ya, ada satu jenis, ya, baptisan yang pernah kita pelajari juga dalam buku 1, ya. Kan ada 5 macam baptisan, ya. Ada baptisan Yohanes Pembaptis, ya, atau baptisan pertobatan. Ada juga baptisan kelahiran kembali. Lalu ada baptisan Roh Kudus, ya. Dan yang keempat adalah baptisan api, ya. Dan yang terakhir adalah baptisan penderitaan, ya, baptisan penderitaan. Nah, saudara, apa itu baptisan penderitaan? Baptisan penderitaan selalu berbicara tentang ujian, tentang kemurnian seseorang. Melalui penderitaan dikeluarkan semua ketidakmurnian yang tersimpan di dalam karakter yang tersembunyi tersebut. Nah, jadi orang-orang yang dibaptis dalam baptisan penderitaan itu sebenarnya sedang diuji oleh Tuhan. Untuk apa? Dimurnikan, ya, dimurnikan. Jadi dikeluarkan semua karakter-karakter yang buruk yang tersembunyi di dalam diri kita. Jadi Anda jangan takut nih, ya. Karakter yang mana? Saudara, manusia itu punya karakter dasar. Ada karakter dasar yang dibawa dari keturunan, dari ayah ibu, dan kakek nenek moyangnya. Sering tidak nampak karena adanya pendidikan dunia tersembunyi karena sopan santun yang diajarkan di dalam keluarga atau di sekolah, tetapi pada saat kritis akan meledak keluar. Baptisan yang seperti itu telah dialami oleh Tuhan Yesus juga, agar ia juga boleh memasuki kemuliaannya sebagai murid yang mengikuti dia, semuanya akan dipermuliakannya. Itu berarti bahwa baptisan serupa akan mengenai mereka yang bersungguh-sungguh hendak dipermuliakan bersama dia. Oke, Bapak Saudara. Sekarang kita mulai nangkep, ya. Kenapa kadang-kadang kita ikut Tuhan Yesus? Kadang-kadang kita punya, ya, harapan kalau udah ikut Tuhan Yesus itu nggak ada hal yang buruk atau hal-hal penderitaan yang menimpa dalam kehidupan kita. Ya, kayak orang jalan tol gitu, ya. Ya, nggak ada macetnya, ya. Nah, nggak ada lampu merah gitu, ya. Nah, saudara, nggak ada yang menghalangi, pokoknya bablas saja seperti itu. Sehingga kita bisa tempuh dengan waktu, ya, yang lebih cepat lagi. Wah, rasanya jadi enak seperti itu. Hidup tuh juga begitu kadang-kadang, ya. Rasanya, inginnya gitu, ya. Sepanjang hari itu, wah, semua baik-baik saja. Tapi saudara, dalam perjalanan kehidupan saya ini, ya, saya ambil contoh hidup saya saja. Sudah melayani Tuhan, sudah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, ya. Tapi saudara, namanya penderitaan itu masih saya alami juga. Namanya masalah juga terjadi. Tapi setelah saya cermati, apa yang saya alami sebenarnya beda dengan apa yang dialami oleh orang-orang dunia.
Orang dunia mengalami masalah karena mereka hidupnya salah. Ya. Yang disebut tabur tuai, seperti itu. Jadi kalau mereka mungkin dimaki orang, ya karena dia mungkin berbuat kasar kepada orang lain. Sehingga dia kena akibatnya karena dia melakukan sesuatu. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, bayangkan ya, kita sudah mencoba untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi orang Kristen, apalagi menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saudara, namanya masalah tetap ada juga. Kenapa? Masalah-masalah itu masih bisa menyentuh dan terjadi di dalam kehidupan kita juga. Ternyata saudara, ya, ketika kita mulai akan protes kepada Tuhan, ternyata kita punya satu contoh juga. Tuhan yang nggak ada salahnya, Tuhan Yesus yang nggak ada salahnya di muka bumi pun, dia bilang, sebentar lagi aku akan mengalami baptisan. Baptisan apa? Yang dimaksud adalah baptisan penderitaan. Yesus itu menderita bukan karena dia salah. Ya, dia menderita. Baptisan penderitaan, dan Alkitab bilang tujuannya adalah sebuah kesempurnaan. Kita yang mau dimuliakan bersama dengan Tuhan, kita juga harus menjalani kehidupan yang sama dengan Tuhan juga. Amin. Lukas pasal 24 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi jalan untuk masuk ke dalam kemuliaan adalah sebuah penderitaan. Amin. Penderitaan. Emas itu supaya lebih mulia lagi harus masuk dalam dapur peleburan tadi. Yang disebut sebuah penderitaan. Menjadi orang Kristen, jangan alergi dengan penderitaan. Ketika Anda mulai alergi dengan penderitaan, ya, Anda nggak akan bisa disempurnakan, nggak bisa diubah, ditingkatkan untuk menjadi lebih mulia lagi. Untuk masuk ke dalam kemuliaan, jalannya cuma satu. Jalannya adalah penderitaan. Tapi dengan catatan, ya, penderitaan yang kita alami, yang terjadi di dalam kehidupan kita bukan karena kita berdosa. Tapi ini adalah penderitaan yang dikehendaki oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sekarang Anda harus bisa memilah. Ketika Anda mengalami penderitaan, cek dulu. Saya menderita ini karena kesalahan saya atau karena saya harus belajar taat. Karena ini diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, Anda harus bilang, nggak semua penderitaan itu langsung Anda doa puasa, Anda tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Ya semua. Ya, segala jenis penderitaan. Ada seseorang datang, ya, untuk minta didoakan. Pak, tolong dukung dalam doa. Emang ada apa? Pak, namanya penderitaan itu nggak pernah selesai di dalam kehidupan saya. Penderitaan yang satu selesai, muncul penderitaan yang baru, ya, dan sebagainya. Tolong Pak, bantu dalam doa. Saya udah capek Pak, hidup dalam penderitaan seperti ini. Wow. Nah, kadang-kadang iba juga ya. Orang kok hidup dalam penderitaan terus-menerus seperti itu. Tapi kalau kita mengerti bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan semua apa yang diminta oleh orang yang minta didoain itu Anda turutin juga. Ya. Ajar mereka untuk membuka matanya. Kenapa kamu menderita? Itu harus dicek. Kadang-kadang saya tanya, kenapa kamu mengalami seperti ini? Kenapa begini, kenapa begitu? Segala sesuatu kan ada alasannya. Segala sesuatu kan ada penyebabnya. Nah, coba ingatkan.
Lalu dia mulai garuk-garuk gitu sambil mengingat-ingat gitu ya. Iya Pak, gitu ya. Saya dikejar-kejar gini karena saya punya utang belum bayar. Ya pantas lah. Kamu punya utang nggak bayar, dikejar-kejar lalu kamu menderita. Nah, utangnya harus dibayar. Nah, saudara nangkep ya. Nah, hal yang begitu saudara, ya itu bukan penderitaan menurut kehendak Allah. Ya, nah, itu bisa juga saudara. Anda memohon Tuhan untuk melepaskan dari penderitaan seperti itu. Amin. Itu penderitaan yang seharusnya tidak Anda tanggung. Nah, Anda harus menyelesaikan akar masalahnya. Hutangnya harus dibayar. Minta mujizat Tuhan untuk memberkati Anda supaya bisa bayar hutang itu. Supaya Anda tidak menderita karena hutang tadi. Nah, itu harus dibereskan. Amin. Tapi kalau Anda nggak ada salahnya, tapi Anda mengalami satu penderitaan, dikucilkan orang, ya, dihina orang karena kesetiaanmu, karena ketaatanmu kepada Tuhan. Saudara, nah di sini Anda nggak boleh keluar lari dari area penderitaan ini. Kalau Anda lari keluar dari area penderitaan itu sama seperti emas, ya, yang dimasukkan ke dalam dapur peleburan tadi, ya, dia berteriak panas gitu, lalu diangkat, saudara. Ya, nggak jadi-jadi, saudara. Nggak tambah mulia. Kotoran itu tetap ada di dalam emas itu. Emasnya nggak berkualitas, ya, kemuliaannya nggak meningkat seperti itu. Jadi saudara, cara untuk masuk ke dalam kemuliaan, Tuhan Yesus bilang, hanya satu caranya. Harus melalui jalan namanya penderitaan. Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kalau Anda setuju dengan ayat ini, bahwa Mesias harus menderita, semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ketika Anda mengklaim Roma 8 ayat 17, Anda juga harus setuju. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Siapa di sini mau dimuliakan oleh Tuhan? Semua pasti angkat tangan tuh. Pak, saya mau mengalami kenaikan level. Ya. Mau ditingkatkan kapasitas kemuliaan di dalam kehidupan saya ini, diubah semakin mulia sama seperti Yesus. Oke. Niatnya bagus. Tapi jalannya harus Anda siap untuk melewatinya. Jalannya adalah melalui jalan namanya jalan penderitaan. Amin. Jadi bisa disimpulkan begini. Baptisan penderitaan adalah sarana untuk menaikkan tingkat seseorang. Ada harga yang harus dibayar untuk naik tingkat. Penderitaan membuat seseorang lebih matang dan teruji. Dapat kau bandingkan dengan ujian di sistem sekolah dunia. Seseorang naik tingkat kalau ia telah lulus tes, bukan? Ya. Nah, jadi baptisan penderitaan adalah sarana untuk menaikkan tingkatan seseorang. Namun ada harga yang harus dibayar untuk naik tingkat. Naik bis kota aja juga bayar. Betul ya? Nah, naik jalan tol juga bayar. Amin. Mahal. Coba suruh Anda naik tol itu sampai ke Surabaya gitu ya. Itu berapa? Itu hampir 800-an ribu loh, sampai Surabaya. Ya, pulang balik 1,5 juta lebih. Nah, mahal. Kadang-kadang lebih mahal ongkos tolnya daripada bensinnya. Nah, saudara, nggak ada yang gratis. Betul?
Nah, di sini sudah untuk naik tingkat harus ada ya hal yang untuk kita bayar ya. Ada harga yang harus dibayar untuk kita naik tingkat. Tapi Anda harus jeli, harus cermat untuk hal bayar membayar. Bayar apa yang perlu Anda bayar. Jangan membayar apa yang tidak perlu Anda bayar. Itu yang selalu saya pesankan pada orang-orang yang mulai membayar harga. Apakah kamu sudah membayar hal-hal yang memang wajib kamu bayar? Atau kamu sedang membayar hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kamu bayar? Orang yang membayar yang perlu dan dia wajib membayar karena dia harus membayarnya, itu namanya orang yang benar ya, yang ngerti. Nah, karena dia membayar tepat. Tapi kalau ada orang membayar ya sesuatu yang tidak perlu dia bayar, itu namanya orang bodoh ya. Nah, jangan jadi bodoh. bergumul, ya kelihatannya membayar harga. Padahal enggak, itu buang waktu. Ya, buang waktu. Waktumu untuk bergumul. Sampai kapan engkau bergumul? Orang yang bergumul itu, ya, dia menguras energi, ya, menghabiskan waktu. Ketika Anda menguras energi, menghabiskan waktu, pastikan memang itu adalah sesuatu yang harus Anda bayar. Ketika Anda sudah selesai membayarnya, Anda mengalami peningkatan di dalam hidup Anda. Amin. Jangan membayar apa yang nggak perlu Anda bayar. Sudah Anda bayar tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada dampaknya dalam kehidupan Anda. Ya, jadi kita mulai ngerti. Bicara tentang dapur peleburan adalah sesuatu yang tidak enak. Karena kita harus menderita ada di situ. Tapi Tuhan bilang, jalan untuk naik tingkat atau masuk ke dalam kemuliaan adalah sebuah penderitaan. Di sini, untuk bisa naik tingkat ini ada sesuatu yang harus Anda bayar. Bayarlah apa yang perlu Anda bayar. Jangan membayar apa yang tidak perlu Anda bayar. Amin. Nah, sama-sama orang menderita, sama-sama orang bergumul. Nah, apa yang digumulinya? Nah, mereka bergumul dan ini memang sesuatu yang dia harus bisa tembus, terobos bersama dengan Tuhan. Saya percaya Anda akan tampil menjadi seorang pemenang. Pengalaman-pengalaman kerohanian Anda ketika bergumul dengan persoalan demi persoalan itu membuat otot-otot imanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, ketika seorang anak lulus sekolah contoh ya. Nah, dia mengalami tes namanya ujian. Kalau dia nggak berani terima tes ujian itu, sampai kapanpun dia akan tetap tinggal di kelas itu. Tapi kalau dia berani menerima tes ujian itu, lalu dia bisa ngerjain, lalu dinyatakan lulus, apa yang terjadi, saudara? Tahun depan dia naik tingkat. Dari kelas 1 naik ke kelas 2. Dari kelas 2 naik ke kelas 3, betul? Naik tingkat. Nah, dimulai ya, sebelum dia naik tingkat, dia harus melalui satu proses. Namanya ujian. Itu di kalangan orang dunia, saudara. Nah, dalam sistem buah pohon kehidupan, seseorang harus lulus dalam tes juga. Tes apa, saudara? Tes ketaatan ketika ia menderita. Levelnya akan naik bila ia lulus dalam tes itu. Berapa banyak tes telah kau lalui untuk mencapai tingkat rohanimu seperti ini. Amin. Dalam sistem buah pohon kehidupan, materinya adalah ketaatan. Ya, taat. Ketika Anda lulus, Anda dinyatakan taat. Taat itu ada grade-nya, ada levelnya. Amin. Tuhan bilang, setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Amin. Taat dalam hal yang kecil, nanti Tuhan akan percayakan kepada Anda sesuatu yang besar,
supaya Anda juga boleh taat dalam perkara yang besar juga. Jadi ketaatan itu ada levelnya juga. Amin. Nah, dimulai dari mana? Taat dalam doa, ya, taat membaca firman. Terus meningkat, taat dalam membayar persepuluhan, taat dalam melayani, ya. Apalagi yang sudah mulai mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan ngomong, Anda mulai menjalankannya, Anda mulai melakukannya, ya, sampai Tuhan melihat ada nilai Anda dibilang orang yang setia, ya, taat. Lihat tuh, Tuhan Yesus ketika dites, ketika dia lolos, apa yang dibanggakan oleh Bapaknya kepada Tuhan Yesus ini? Atas Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus, Bapak itu bilang gini, "Nak, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama." Betul? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Aku angkat engkau jadi Lord, jadi Adonai atas segala ciptaan itu. Karena taat. Saudara, buah ketaatan itu luar biasa. Ya, nyatakan dirimu di dalam Tuhan sampai Tuhan itu melihat dan Tuhan bilang, "Nak, kamu taat." Amin. Jadi seperti Bapak menilai Yesus, izinkan dirimu mengalami hal yang serupa dengan Yesus, masuk dalam baptisan penderitaan itu, ya, atau ke dalam dapur peleburan itu, ketika Anda keluar, bukan gosong. Sate kelamaan dipanggang gosong, betul ya? Nah, ketika Anda keluar dari dapur peleburan itu, keluar dari penderitaan itu, satu komentar dari Bapak. Kau dapati aku tetap setia, ya. Ketaatanmu kepada Tuhan. Ini orang taat, amin. Ada nilai ketaatannya. Nanti Tuhan akan bawa lagi ke kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Anda boleh ngalami lagi ujian. Ujian apa? Ujian ketaatan. Nah, saudara, di depan kita ini sekarang yang masih ada satu jalan yang panjang sekali yang akan kita lalui ke depan bersama dengan Tuhan, ya. Karena jalannya masih panjang, tesnya juga masih ada. Amin. Masih banyak tes di depanmu. Tetapi jangan takut. Aku menyertaimu. Sebaliknya bagi mereka yang masih belum murni dan berisi banyak tabiat daging, ada bentuk penderitaan lain, yaitu baptisan api yang akan mengkuduskan mereka. Ya, nah, saudara, ada baptisan api. Nah, kenapa saudara sudah menderita, kok Tuhan kadang-kadang izinkan terjadi baptisan api di dalam hidup kita ini? Nah, bicara tentang baptisan api sekarang. Bapak bilang begini, engkau tahu bahwa setiap orang harus digarami dengan api. Perhatikan, setiap orang, ya, setiap orang, kalau tidak mau digarami dengan api di neraka, engkau harus memiliki garam di dalam dirimu. Orang yang hendak menjadi seorang imam terikat kepadaku dengan perjanjian garam. Di dalam masa perjanjian baru, itu berarti harus digarami dengan api. Mereka selalu harus mempunyai api di dalam diri mereka. Engkau masih ingat apa artinya memiliki garam? Harus ada urapan api di dalam dirimu. Semua pelayanku harus mempunyai urapan api di dalam diri mereka. Pada awalnya, baptisan api diberikan dari surga, turun kepada murid-murid, sesudah itu tinggal di dalam mereka sebagai urapan api. Ya, nah, saudara, kita tahu ya, sejak kapan saudara ada istilah tentang garam ya atau urapan api ini ya atau baptisan api. Saudara lihat di sini satu ayat dalam Bilangan pasal 18 ayat 19. Segala persembahan
khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Ya, saudara, ada namanya perjanjian garam di sini ya. Nah, di mana ketika orang-orang ini ya, khususnya orang-orang yang telah dipilih, ditetapkan ya untuk menjadi imam yang melayani Tuhan ya, di situ mereka ada di bawah covenant, ikatan perjanjian, yaitu perjanjian garam, saudara, perjanjian garam. Nah, gambarannya gini, saudara. Bangsa Israel ya, khususnya kalau mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, entah itu kambing, entah itu sapi, ya, menurut kemampuannya. Kalau kaya ya boleh 10 kambing atau 10 sapi ya, atau kerbau, pokoknya ternak. Kalau miskin ya, burung tekukur yaitu patungan. Seperti itu. Pokoknya segala binatang itu dipersembahkan lalu diterima oleh imam ya. Lalu dipotong, sembelih, dibersihkan semuanya. Nah, setelah itu dibakar ya. Dipersembahkan kepada Allah dengan cara dibakar. Ketika persembahan itu dibakar, saudara, ada kewajiban, keharusan yang harus dilakukan oleh imam. Ketika membakar daging persembahan itu, imam-imam itu harus membubui daging itu dengan garam, ya, dengan garam. Nah, membubuinya dengan garam, sehingga, saudara, itu aromanya berbeda, saudara. Ya, ketika dibubui dengan garam tersebut, itu daging dibakar itu enggak sangit, jadi wangi gitu ya. Jadi wangi. Anda tahu ya, daging dibakar tanpa bumbu sama daging dibakar dengan bumbu itu ya. Coba Anda berdiri dekat orang yang jualan sate gitu ya. Wah, itu ya. Kira-kira apa yang Anda rasakan, saudara? Apa yang Anda nikmati ketika Anda menghirup asap daripada orang yang sedang bakar sate itu? Wah, wih, gitu ya. Tapi saudara, kalau Anda lihat ya, bakar apa gitu, enggak dibumbunya sama sekali. Sangit gitu, Anda kan kabur. Gitu. Ya. Nah, kenapa itu sate itu kok baunya enak? Nah, karena ada seasonnya itu, ada bumbunya ini loh, saudara. Ya, ada bumbunya ini. Ada bumbunya, ada topping bumbunya yang dibakar di situ loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Daging itu ketika dibakar dibumbui garam itu baunya lebih wangi seperti itu. Nah, saudara, jadi garam ya itu merupakan sesuatu yang berfungsi ya, baik dalam imam persembahkan, juga imamnya sendiri harus ada di bawah covenant namanya perjanjian garam ya. Nah, perjanjian garam. Saudara, harus tetap ada garam di dalam diri kita ini. Markus 9, ayat 47 sampai ayat yang ke-50. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan hidup berdamai seorang dengan yang lainnya. Ya. Nah, saudara, garam itu harus tetap ada di dalam diri kita. Ya, Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
ya, dengan api. Akan ada namanya baptisan Roh Kudus dan juga ada baptisan api, ya. Nah, saudara, penderitaan api, itu hampir punya kemiripan, ya. Bedanya di mana, saudara? Baptisan penderitaan itu adalah pintu atau sarana untuk Anda naik level ke tingkat kemuliaan yang lebih besar lagi. Tapi baptisan api yang dimaksud di sini adalah untuk membersihkan semua hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau Anda sedang dibaptis dengan baptisan api, sebenarnya banyak yang dikoreksi oleh Tuhan, yang mau diangkat oleh Tuhan, supaya sampah-sampah yang ada di dalam diri kita ini mulai diangkat semuanya ketika Anda masuk di dalam baptisan api itu. Ya, oleh sebab itu jangan Anda berpikir ketika ada di dalam baptisan api itu lalu Anda merasa Tuhan kok kejam seperti ini ya. Saudara, peliharalah nyala api itu hingga menjadi obor yang besar dalam dirimu. Itu akan membuang cabang-cabang dan ranting-ranting tak berbuah dari pokok anggurku, serta membakarnya habis. Kalau tak ada cabang atau ranting yang tak berbuah lagi, api itu tak terlalu nampak kehadirannya. Namun bila mulai tumbuh cabang atau ranting tak berguna, api itu akan berfungsi lagi. Saudara, jadi baptisan api itu kayaknya berjalan terus ya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Kenapa bisa begitu? Tadi ya Allah Bapak menjelaskan. Jika cabang ranting yang tidak berguna itu mulai muncul, ya, api itu mulai berfungsi lagi. Makanya muncul lagi. Anda mengalami baptisan lagi, baptisan api. Sampai kapan, saudara? Sampai Anda berbuah lebat, namanya ranting, ya, namanya cabang yang nggak berguna itu nggak muncul dalam diri Anda lagi. Baru, saudara, api itu nggak diperlukan lagi. Kalau itu masih muncul, dan muncul, nah, saudara, dibutuhkan untuk apa? Untuk menghabisinya, untuk membakar. Tujuannya supaya Anda boleh berbuah lebat. Amin. Ya, berbuah lebat. Caranya seperti itu. Ya, baptisan api untuk melenyapkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, alias ranting dan cabang yang tidak berguna tadi, ya. Oke, pada waktu lain engkau juga dapat pula menolong orang lain yang bertumbuh dengan cara yang salah. Setelah Anda mengalami koreksi, baptisan api, baptisan penderitaan, atau masuk dalam peleburan tadi, ya, Anda sekarang boleh menolong orang-orang di sekitar Anda. Ya. Jadi dapat menolong mereka, memotong dan membakar cabang atau ranting salah seperti itu. Sekarang engkau dapat membedakan fungsi air dan api di dalam, bukan? Api digunakan untuk mengkoreksi arah pertumbuhan seseorang, sedang air untuk mentahirkan seseorang dari roh-roh najis yang dari dunia ini, ya. Nah, saudara, jadi penggunaan api sebenarnya sih masih bisa digunakan. Tapi kita harus tahu kapan kita menggunakan api, ya, untuk apa, bagian apa. Api untuk membakar ranting cabang yang tidak produktif, yang tidak berguna. Air tadi ya, air yang hidup itu digunakan untuk apa? Untuk mencuci semua hal yang bersifat unclean atau najis dari dunia ini. Jadi kalau itu cuma ketempelan, bukan sifat dasar, itu ya. Bukan sifat dasar. Nah, kalau sifat dasar perlu dikoreksi. Tapi kalau pengaruh hanya perlu dicuci. Nangkep ya? Dicuci ya, atau dibakar dengan api tadi itu.
Nah, sekarang kita ngerti penempatannya di mana. Ada juga satu sih sebenarnya, ya. Kalau itu merupakan satu perjanjian, ya, biasanya kita pakai darah Tuhan Yesus untuk mematahkannya, memutuskannya, betul? Nah, jadi darah, api, air, itu sarana-sarana untuk membereskan masalah dalam diri seseorang. Tapi bagian-bagiannya kita harus tahu tepatnya, ya, tentang darah, untuk apa, api di bagian mana, lalu tentang air yang hidup untuk apa, betul? Nah, nanti kalau Anda sudah mulai melayani, Anda ngerti nih, nggak semuanya harus dibakar dengan api, ya. Ya, nah enggak itu. Ada sudah kadang-kadang cukup dicuci dengan air yang hidup. Kadang-kadang kita juga harus gunakan darah Tuhan Yesus untuk membebaskan mereka, memutuskan mereka dari ikatan perjanjian-perjanjian, ya. Oke, Saudara. Cabang dan ranting yang dimaksud di atas adalah tingkah laku. Ya, ini yang pakai api. Kebiasaan buruk yang telah mendarah daging. Jadi sudah menjadi sebuah sifat, ya, atau tabiat, atau motivasi yang salah. Bila seseorang sudah berniat mengikut Tuhan sungguh-sungguh, akan dipotong dan kemudian dimusnahkan dengan api. Amin. Jadi tergantung. Jadi ketika Anda berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan punya hak untuk memotong. Ada yang Tuhan izinkan perkara-perkara itu, ya, sampai akhirnya Anda menyadari ini perlu dibuang, ya, dan sebagainya. Ketika Anda masuk ke dalam dapur peleburan atau mengalami baptisan api. Zakaria pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Ya. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, memurnikan. Yesaya 4 ayat 3-4. Dan orang-orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Yakni setiap orang yang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan dengan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya, ini ayat-ayat pendukungnya. Yohanes 15 ayat 1-2. Ini tentang pembersihan yang Tuhan lakukan karena Anda adalah tinggal di dalam Dia dan Yesus adalah pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, ya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah, ya, dibersihkan, dipotong, ya. Nah, Yohanes 15:6, siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, tentang api yang ini, saudara, jangan Anda inginkan. Karena api yang kedua ini dimaksud adalah api neraka. Jadi setiap orang yang lari dari proses, ya, nggak mau mengalami baptisan penderitaan, nggak mau mengalami baptisan api, nggak mau dikoreksi, nggak mau dibersihkan, ya mereka akan dibuang. Dibuangnya kemana? Ke api juga, ya, api yang membinasakan. Ya, api yang pertama adalah api yang menyucikan Anda, membersihkan Anda. Dari segala motivasi, sifat dasar Anda, dibereskan semuanya. Dibersihkan. Ya,
api penderitaan, supaya Anda masuk di dalam kemuliaan. Tapi api yang ketiga ini, saudara, ini adalah nasib daripada orang-orang yang nggak mau dikoreksi, nggak mau dibersihkan. Mereka ya akhirnya harus dibuang ke dalam lautan api. Ya, nah saudara, tadi kan ada satu ayat yang katakan tadi tentang dicungkil satu matanya daripada punya dua mata, tapi masuk ke dalam neraka. Ya, bukan berarti di sini nanti orang-orang di surga itu matanya hilang satu gitu ya, cuman satu semuanya gitu. Kan ini Pak dibilang mending di surga ya hanya pakai satu mata daripada dua mata tapi di neraka. Bukan gitu ya. Bukan gitu maksudnya ya. Saudara, kita mengenal istilah brokenness ya. Apa itu brokenness? Kehancuran. Ya, istilah brokenness adalah keadaan ketika seseorang dipotong oleh bapak atau dalam istilah lain dicungkil satu matanya dengan suatu tujuan agar ia diselamatkan dari kebinasaan kekal. Ngerti ya? Jadi bukan berarti yang masuk surga itu matanya tinggal satu. Enggak. Ini adalah istilah yang dipakai ya. Dicungkil satu matanya. Dipotong, dibersihkan ya. Nah, supaya Anda diselamatkan. Jadi kalau Tuhan itu ya banyak melarang Anda gitu ya, ini dan itu nggak boleh, itu dan itu. Sebenarnya Tuhan itu sayang supaya kita tidak dibuang ke dalam neraka. Itu ibaratnya cungkil satu matamu. Cungkil satu matamu. Jadi kalau mata kita ini mungkin ya, nah kita punya mata dua ya. Nah mata kiri itu, aduh selalu lihat yang ini. Ini mata bagian kiri ini. Yang suka lihat-lihat itu, cungkel aja itu. Supaya fokusmu nggak ke situ terus. Putuskan, buang. Betul ya? Potong saja. Nah, itu istilah brokenness tuh. Habisin saja. Nah, dah, gitu ya. Sudahin saja. Nggak enak tuh. Apalagi kalau itu sesuatu yang sangat menikmat, ya, yang sedang Anda kejar. Lalu Tuhan bilang, stop, berhenti. Gitu. Nggak enak gitu ya. Nah dalam pembersihan kadang-kadang saudara, Tuhan itu ya ini nggak hanya berbicara tentang hal-hal yang sifatnya dosa. Kadang-kadang Tuhan itu memotong hal-hal yang mungkin itu sekedar hobi Anda dan sebagainya. Tapi hobimu itu mungkin menyita waktumu banyak. Sehingga engkau nggak bisa berbuah lebat ya di dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, stop, itu hobimu itu. Ya, stop kesenanganmu itu. Hobi itu kan lebih identik ya dengan kesenangan, betul. Ya, karena punya hobinya ini dia lakukan seperti itu, dia senang banget itu. Nah, itu bukan kebutuhan sebenarnya. Itu hanya ada di daerah kesenangan saja. Kadang-kadang Tuhan bilang, stop, berhenti ya di daerah hiburan, di daerah hobimu itu. Bersihkan semuanya oleh Tuhan itu. Nah, ketika Tuhan ambil itu, kadang-kadang, aduh kok seperti itu. Itu sama seperti Anda sedang dicungkil salah satu matamu. Amin. Nah, di sini Anda jangan bingung. Jangan bingung. Aku memakai kedua cara itu. Ya, cara api lalu air. Untuk memperoleh kemurnian setinggi-tingginya dari hidup setiap orang yang percaya agar layak membawa kemuliaanku. Ya? Jadi dua-duanya dipakai oleh Tuhan. Api dan air. Api akan membakar hidup seseorang sehingga karakter-karakter tersembunyi di dalam orang itu dibersihkan sama sekali. Seperti pernah kau alami untuk membuat sifat-sifat kelicikan di dalam hatimu. Ya, saudara, walaupun jadi hamba Tuhan, kadang-kadang masih ada kelicikannya. Ya, licik kadang-kadang memanfaatkan situasi gitu ya. Nah,
Jadi mengambil keuntungan, walaupun itu mungkin, nggak ada yang dirugikan. Tapi kadang-kadang ada kelicikan-kelicikan, yang Tuhan kadang-kadang koreksi dalam diri kita, ya. Nah, sehingga kita tahu sebenarnya kita nggak boleh berpikir seperti itu. Tapi di kalangan orang dunia mungkin kalau Anda sampaikan ya itu nggak apa-apa, nggak ada yang dirugikan dan sebagainya, ya. Ya, nah saudara, jadi hal seperti ini kadang-kadang Tuhan tegur juga. Ingat ya kesaksian dari Pak Andreas dulu, ketika diundang disuruh melayani di Singapura, ya, dan dia sudah ada jadwal juga mau ke Batam karena ada tim di Batam yang anaknya menikah, ya. Jadi ada orang Jogja yang dilayani, tapi anaknya ada di Singapura. Lalu bilang, Pak, ya kalau itu bolehlah langsung dilayani di sana aja. Kapan Bapak bisa? Ya, lalu Pak Andes itu mulai lihat-lihat schedule-nya. Oh, itu enaknya ginilah. Ya, jadi nanti dari Singapura, ya dari Singapura nanti pulang Singapura dari Batam, gitu ya, ke Batam langsung, nah baru pulang ke Bandung seperti itu. Nah, yang bayarin ya orang Jogja ini ya, semuanya, tiket semuanya itu. Sebenarnya orang Jogjanya ini juga nggak merasa rugi, karena dia memang membutuhkan Pak Andres untuk bisa ketemu dengan anaknya, ya. Tapi saudara sebenarnya ada satu pikiran sendiri, nah mumpung nih, gitu ya. Nah, dan Pak Andres juga berpikir pada waktu itu kan nggak ada yang dirugikan juga sebenarnya, ya. Tapi Roh Kudus bilang sebenarnya ada kelicikan di hatimu, kamu licik dari sini ini. Nah, saudara kaget ya. Nah, dari situ saudara, ketika saya mendengar kesaksian daripada beliau tentang ini itu, saya juga berpikir liciknya di mana ya. Ya, Anda mendengar cerita seperti ini ya, sebenarnya nggak ada salahnya juga kan. Tapi karena Pak Andres adalah seorang hamba Tuhan, gitu ya, hidupnya adalah contoh, hidupnya adalah teladan. Ujiannya lebih spesifik lagi, betul ya? Betul, sampai hal-hal yang sebenarnya tidak diketahui oleh orang lain, yang tahu hanya dia dengan Tuhan, Tuhan cegah dari situ. Nggak merugikan orang lain. Tapi dianggap itu salah, Tuhan nyatakan itu juga. Dan harga yang harus dibayar cukup mahal, saudara. Betul ya? Harga yang harus dibayar cukup mahal. Ya. Betul-betul saudara, ya Tuhan mengoreksi. Nah saudara, kita harus belajar. Nanti koreksi Tuhan itu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, ya dalam kehidupan kita. Dia mau Anda murni, berpikir murni, nggak ada udang di balik batu, keinginan ini mengambil kesempatan, memanfaatkan situasi dan sebagainya. Kelicikan-kelicikan hatimu itu nanti akan dibongkar oleh Tuhan semuanya. Amin. Jadi kalau materi ini bilang begini ya, Bapak katakan. Api akan membakar hidup seseorang sehingga karakter-karakter tersembunyi di dalam orang itu dibersihkan sama sekali. Ya. Salah satunya adalah sifat-sifat kelicikan di dalam hati. Amin. Nah, hal itu telah berlalu bagimu. Dan sekarang air yang hidup memancar di hatimu untuk memelihara kekudusanmu selanjutnya. Engkau telah dimurnikan dari karakter seperti itu selamanya dan sekarang telah menjadi orang kudusku. Wow. Ya, dampaknya, akibatnya luar biasa. Tuhan bilang, engkau sekarang telah dimurnikan dari karakter-karakter semuanya itu dan engkau sekarang adalah orang kudusku. Amin. Oke saudara, kita melihat dua ayat untuk menutup malam hari ini. Ya. Oke, Daniel 12 ayat yang ke-10. Ya. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi ketika penyucian terjadi,
pemurnian terjadi, ujian sedang terjadi, orang fasik nggak pernah paham. Tapi orang yang bijaksana, mereka paham. Amin. Nah, yang ikut pengajaran pemuridan malam hari ini bukan orang fasik, tapi orang benar. Proses penyucian terjadi atas dirimu, pemurnian terjadi, ujian terjadi atas dirimu. Anda nggak bingung, karena Anda paham. Amin. Karena Anda bijaksana. Wahyu 3:18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Ya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini, ya. Nanti hari Senin kita akan belajar kembali, ya. Lanjutnya, mengapa dikatakan membeli emas yang telah dimurnikan, ya? Kenapa harus di situ? Nah, bagian yang kedua nanti akan menjelaskan lebih dalam apa yang kita akan bahas tentang pemurnian malam hari ini. Oke, Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.